Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Ani Ramadhani Kaban, Escape Nurse MCAP dengan NIDN 0118039201. Mohon izin saya akan menyampaikan pernyataan deskripsi diri untuk kerja Tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Farmasi dan Kesehatan, Institut Kesehatan Helvetia. Saya menjadi dosen di Institut Kesehatan Helvetia dimulai dari tahun 2020 sampai sekarang tahun 2023. Sebagai seorang dosen, saya menjalankan Tridharma perguruan tinggi saya, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pengajaran, saya mengampuh mata kuliah keperawatan manajemen dengan kode mata kuliah CAP 4.06. Mata kuliah keperawatan manajemen ini terdapat di semester 5 dengan beban SKS 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Di mata kuliah keperawatan manajemen, sama dengan mata kuliah yang lainnya, mempunyai 16 kali pertemuan. Di sini sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Soal untuk ujian tengah semester dan akhir semester berbentuk multiple choice dengan berbentuk kasus keperawatan manajemen. Soal ini diupload di aplikasi Siakat yang ada di Institut Kesehatan Helvetia. Untuk menunjang mata kuliah keperawatan manajemen, saya sudah mempunyai buku teori tentang keperawatan manajemen dengan nomor ISBN 978-623-455-9293. Seperti yang kita ketahui, untuk memulai perkuliahan harus membuat RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, RPP, Rencana Pokok Pembelajaran, dan Kontrak Perkuliahan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan manajemen membahas tentang konsep teoritis proses keperawatan, supervisi, manajemen konflik, kolaborasi, negosiasi, model praktik keperawatan, penjaminan mutu asuhan keperawatan, timbang terima atau handover, konsep komunikasi, tebak dan esbar, dan kepuasan pelanggan, gaya kepemimpinan, serta konsep perubahan dalam manajemen keperawatan. Untuk di CPL atau capaian pembelajaran di mata kuliah manajemen keperawatan itu terdapat 7 CPL. Antara lain ada S10 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. S12 mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan kode etik keperawatan Indonesia. P16 menguasai konsep teoritis menjamin mutu asuhan keperawatan. KK5 mampu mengumpulkan data, menganalisis, merumuskan masalah dan merencanakan serta informasi asuhan keperawatan. KK6 mampu melakukan komunikasi terapeutik kepada klien, pasien, serta memberikan informasi yang akurat kepada pasien dan keluarga pasien. KU5 bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. KU7 melakukan proses evaluasi diri terhadap kerja kelompok. Setelah penjelasan dari CPL mata kuliah keperawatan manajemen, di sini saya akan menjelaskan CPMK dalam pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan. CPMK-nya ada 14 CPMK, yaitu CPMK 1, di mana nanti mahasiswa mampu menguraikan konsep dan proses manajemen keperawatan. CPMK 2 mampu menguraikan konsep manajemen perencanaan asuhan keperawatan. CPMK 3 mahasiswa mampu menguraikan konsep supervisi. CPMK 4 mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik timbang terima dan pendelegasian tugas. CPMK 5 mampu menguraikan konsep manajemen konflik. CPMK 6 mampu menguraikan konsep kolaborasi interpersonal dan negosiasi. CPMK 7
mampu mengaplikasikan konsep kolaborasi interpersonal dan negosiasi. CPMK 7 mampu mengaplikasikan konsep model praktik keperawatan dan profesional. CPMK 8 mampu menguraikan konsep mutu manajemen keperawatan. CPMK 9 mampu mengaplikasikan komunikasi efektif, TEBAK dan SBAR. CPMK 10 mampu menguraikan penilaian mutu pelayanan perawatan. CPMK 11 mampu menguraikan konsep kepuasan pelanggan. CPMK 12 mampu mengaplikasikan pembuatan district planning. CPMK 13 mampu menguraikan gaya kepemimpinan, dan CPMK 14 mampu menguraikan konsep perubahan dalam manajemen keperawatan. Untuk model pembelajaran pada mata kuliah keperawatan manajemen ini, saya menggunakan student centered learning dengan metode pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan tatap muka, ceramah, diskusi, dan prestasi kelompok. Media pembelajaran yang saya siapkan di mata kuliah manajemen keperawatan ini, saya menggunakan LCD, PowerPoint, kasus keperawatan, dan diupload di Siakat, di aplikasi Siakat. Selanjutnya adalah saya memberikan penilaian pada mahasiswa dengan adanya kriteria penilaian, yaitu di sini saya ada nilai harian atau absensi kehadiran. Itu nilainya 10%. Kalau nilai tugas, dia nilainya 20%, UTS nilainya 30%, UAS nilainya 40%. Nah, dari semuanya nilai itu akan disatukan, di mana terdapat nilai E, poinnya ada 0 sampai 49, D, poinnya 50 sampai 59, C, poinnya 60 sampai 63, nilai C+, poinnya ada 64 sampai 69, nilai B, poinnya ada 70 sampai 74, nilai B plus, poinnya ada 75 sampai 79, dan nilai A, poinnya ada 80 sampai 100. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai RPS mata kuliah keperawatan manajemen. Selanjutnya saya akan memberikan video pembelajaran saya, khususnya di mata kuliah keperawatan manajemen di pertemuan ke-10, yaitu tentang komunikasi efektif, TEBAK, dan SBAR. Oleh karena itu, saya akhiri video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, hari ini ya kita bertemu di mata kuliah keperawatan manajemen. Ya, jadi sebelum mulai perkuliahan, Ibu mau nanya dulu nih, udah pada sarapan belum? Sudah. Sudah ya, dari wajah-wajahnya kelihatan sudah sarapan semua. Ya, sudah semangat untuk mengikuti keperawatan manajemen. Oke, sebelum masuk ke perkuliahan, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya, kita sudah berdoa. Selanjutnya Ibu mau absen nih satu-satu kalian, ya. Jadi kalau nanti seandainya Ibu absen, tunjuk tangan, ya. Oke, mulai ya. Febrina. Oke. Ade Peti. Saya, Bu. Oke. Ica Anggreni. Oke. Muhammad Aska. Saya. Oke. Muhammad Deo. Saya, Bu. Oke. Hani. Saya, Bu. Siap. Ocha. Saya, Bu. Oke. Samsul Rizky. Saya, Bu. Oke. Salsabila. Saya, Bu. Oke. Rizky. Saya, Bu. Oke. Irawati. Saya, Bu. Oke. Dinda. Saya, Bu. Oke. Semua sudah terpanggil? Sudah, Bu. Oke. Berarti semua hari ini kita masuk ya. Ya, Bu. Oke. Kita sudah absen, semuanya mahasiswa masuk. Sekarang kita mulai aja pembelajarannya, pertemuan ke-10 ya, di keperawatan manajemen. Jadi ke pertemuan 10 ini ya, kita masuk tentang
efektif ya. Komunikasi efektif tebak, dan esbar ya. Di pertemuan ke-10 ini kita memasuki apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif, tebak, dan esbar ya. Jadi nanti kalau kalian setelah perkuliahan kalian mau materinya, ibu sudah masukkan ke siapan ya. Kalian bisa ambil ke siapan ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Baik, ibu mau bertanya pertama kali kepada kalian anak-anak ibu. Ibu mau bertanya, apa arti komunikasi? Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, ya. Kira dulu. Bentar ya. Komunikasi adalah seorang atau kelompok yang saling berinteraksi untuk mengungkapkan pendapat. Oke, good ya. Oke, kalau kamu? Komunikasi adalah didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi yang berbentuk pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Oke, good, bagus ya. Jadi dari dua orang teman-teman tadi, teman kalian sudah mengungkapkan nih apa arti komunikasi dan jawabannya itu hampir sempurna. Bagus ya. Berarti kalian sudah belajar nih ya, udah melihat RPS, sudah belajar tentang komunikasi efektif ya. Kita lanjut lagi ya. Oke, ini pembahasan ya. Ini pembahasan kita di pertemuan hari ini ya. Ada pengertian komunikasi, faktor komunikasi efektif, teknik komunikasi efektif, prinsip komunikasi efektif, dan praktik komunikasi efektif. Baru nanti kita simpulkan, ya. Oke. Ibu mau bertanya ya. Lihat gambarnya sebelah kiri, ya. Lihat gambarnya. Oke. Di sini ada tenaga medis ya, kesehatan. Lihat. Dari tatap matanya, ya. Dari tatap matanya ada 4 orang di sini ya. Ya. Lagi ngapain mereka? Berkomunikasi. Lihat ya. Semuanya terarah kepada satu dokter ini kan. Misal ini perawat ini dokter ya. Terjalin nggak di sini komunikasi? Terjalin. Dari mana kita tahu itu terjalin? Dari kontak mata, ya. Kontak mata, ya. Berarti para perawat dan dokter satunya mengetahui apa yang disampaikan sama dokter yang satunya, ya. Inilah komunikasi. Di keseharian sehari-hari pasti kalian melakukan namanya komunikasi. Begitu juga dengan gambar yang ditunjukkan di PowerPoint ini, ya. Paham ya? Oke. Gambar tadi. Oke. Mana yang menyampaikan pesan, mana yang penerima pesan? Yang ini? Penerima pesan. Oke, yang ini? Penerima pesan. Sampai sini ya? Oke, bisa dimengerti kan penjelasan ibu kan? Bisa, Bu. Oke, good ya. Kita lanjut. Oh, ini juga ada gambar. Ibu suka dalam PowerPoint itu banyak gambar. Apakah ini komunikasi? Tidak gambar ini? Iya, Bu. Komunikasi. Yuk, di gambar pertama ya, yang ini. Apakah ini komunikasi? Komunikasi. Satu orang tunjuk tangan. Apa yang ada di gambar ini mencerminkan komunikasi? Yuk, satu orang. Askar bisa jawab? Oke, yuk. Mana komunikasi? Baik Bu, di situ ada perawat sama pasien Bu. Oke. Mana perawat itu menanyakan atau menanyakan keadaan hari ini atau bagaimana keadaan sekarang? Apa yang dilakukan dia setelah dirawat sebelumnya? Oke, good. Terjalin komunikasi ya. Ada lagi yang menambahkan kira? Oke. Di situ ada seorang perawat dan pasiennya, yang seorang perawat menanyakan gimana kesehatan seorang ibunya. Ya. Lalu ibunya menyampaikan baik dengan cara itu memegang tangannya. Oke. Dan terjadilah komunikasi di situ. Oke, good ya. Lihat gambar yang nomor 1 ya. Bagus ya jawaban dari Askar sama Ira. Yuk, kita lihat gambar nomor 1 yang Ibu Dita ini ya. Lihat perawatnya. Ini kita masuk faktor pengaruh penerapan komunikasi efektif ya. Di sini tengok. Ada pun faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi efektif itu ada 5. Ya, yang pertama kecerdasan emosional.
Yuk, coba baca ini ya, kecerdasan emosional. Apa yang dimaksud kecerdasan emosional ini? Coba. Lihat ini. Kecerdasan emosional. Yuk, apa yang dimaksud kecerdasan emosional? Yuk, contohnya. Yuk. Di dalam komunikasi ini perlu nggak kecerdasan emosional? Perlu ya, makanya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan komunikasi efektif. Ya, lihat ini. Di dalam individu dapat memecahkan masalah, mengamati, mengidentifikasi, menerapkan informasi secara emosional. Tadi, misal, nih, ya, nih dia kecerdasan emosional. Nih, ini sedih kan? Yang sini, dia harus membedakan kan? Disitulah terdapat kecerdasan emosional. Gak mungkin kan di pasien yang sedih ini, perawat ini ketawa. Emosional kayak itu? Emosional ya. Begitu juga yang pasien yang satu lagi, dia sudah bilang, oh suster, saya hari sini sudah mau pulang loh. Saya dibilang dokter sudah sembuh. Masa kita nangis-nangis perawatnya? Jangan bu, jangan pulang. Gitu. Mungkin ya. Kita juga turut akan berbahagia. Namanya kecerdasan emosional. Sampai sini paham? Oke ya. Kita masuk lagi keterampilan berkomunikasi. Yuk, di dalam keterampilan berkomunikasi ini penting nggak dalam komunikasi efektif? Penting ya. Kenapa? Lihat nih katanya. Salah satu faktor penting, lihat. Kalian kan menjadi perawat nih, ya kan? Coba tunjuk tangan menjadi perawat deh. Oke, semua ya. Dalam satu kelas ini mau jadi perawat, good ya. Lihat. Berarti perawat ini harus ada nih keterampilan berkomunikasi. Kalian kan udah ke rumah sakit nih, ya. Udah ke klinik, udah ke rumah sakit, pasti pernah berkomunikasi dengan pasien kan? Coba yang tunjuk tangan yang sudah berkomunikasi sama pasien, tunjuk tangan orangnya. Oke, sudah, rata-rata sudah, ya. Berarti kalian sudah mempunyai keterampilan berkomunikasi. Yuk, pertama kali kita ketuk ya pintu ruangan kamar pasiennya, apa? Udah dimulai kan dengan komunikasi. Salam tadi bilangnya. Salam, perkenalkan nama, sapa pasiennya, itu dengan berkomunikasi. Berarti kalian sudah melakukan itu, ya? Oke, menanyakan kabar pasiennya bisa. Pak Askar, bagaimana keadaannya hari ini? Oke, komunikasi ya sama ibu. Menyentuh, ya. Tandanya apa? Tadi ya. Oke. Dan di sini lihat ada pengalaman kerja. Akan mempengaruhi perawat saat berkomunikasi. Ya, persepsi dan sosial budaya. Oke, yang nomor 5 deh. Kenapa sosial budaya ini masuk ke faktor pengaruh penerapan komunikasi efektif? Oke, kita masuk lagi, ya. Ini tadi yang kita dari awal ada komunikasi verbal dibagi menjadi 3, verbal, non verbal, dan tulis. Ibu ini menyampaikan di kelas. Ini komunikasinya verbal, non verbal betul. Verbal ya. Verbal. Oh, paham ya sini verbal ya. Kalau non verbal contohnya sentuhan. Terus apa lagi? Mimik wajah. Terus apa lagi? Non verbal. Bahasa isyarat. Ya. Bagi teman-teman kita yang tidak bisa berkomunikasi dengan pakai bahasa isyarat, itu namanya non verbal. Kalau tertulis oke, terus email dan media sosial. Oh bu, berarti komunikasi itu tekniknya ada 3 ya? Ada 3. Bisa nggak bu sekali kita komunikasi efektif ini 3 ini? Ada. Bisa? Bisa nggak? Yang bilang bisa tunjuk tangan. Bisa nih, saya bicara sama Askar. Askar, besok tugasnya jangan lupa ya. Berarti yang ada verbal dan non verbal. Ibu Sus lihat tadi. Kalau tadi 3 bisa nih ya. Mana? Ibu. Nih bisa ya. Oke. Coba baca ya. Ini obat apa namanya? Coba baca dulu. Berarti yang terjadi verbal, non verbal dan tertulis. Sampai sini paham? Ada
Yuk, apa pentingnya perawat melakukan komunikasi efektif? Apa pentingnya? Yuk, ya bisa jawab dulu sebelum ibu menjawab. Ya, pertanyaannya sangat bagus, ya. Apa pentingnya seorang perawat melakukan komunikasi efektif ini? Ya, pertama, kita melakukan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu menggunakan komunikasi efektif. Ya, kan nggak mungkin kita jumpa pasien, Bu apa kabar, sehat Bu? Nggak mungkin, ya kan? Atau Bu makanlah gitu. Makanlah Bu, udah disiapkan makan, kenapa nggak makan? Berarti tidak terjalin komunikasi efektif. Penting nggak? Penting. Ya, nanti kita bahas di sini ya, Ica, tentang komunikasi efektif itu gunanya di mana, pentingnya di mana. Ini kita mau masuk ya, Ica. Komunikasi efektif ini ya menggunakan tebak dan esbar. Apa tebak dan esbar? Ada yang pernah dengar? Kamu dengar? Belum? Esbar sudah ya? Oke. Berarti itu lanjutkan aja ya. Oke, ini dia. Melalui telepon katanya. Tadi telepon ya, Askar ya sama dokternya, melalui komunikasi verbal. Alatnya telepon. Ya. Ini tadi look, like, sound, like. Look itu apa? Melihat. Sound, mendengar. Sound itu mengucapkan. Jadi yang seharusnya tadi Askar lakukan ke dokter yang teleponnya, Dok, izin, saya mau jelaskan lagi yang dokter tadi bilang. Dokter tadi bilang amoxicillin, A-M-O-X, dijelaskan hurufnya. Oh bukan, kata dokternya, moxicillin. Oh berarti moxicillin dok. Saya ulangi ya dok. M-U-C-Y-L-I-N. Moxicillin kan dok? Oke, good. Itulah supaya tidak terjadi kesalahan. Look like, sound like, rasa, ya, ucapan katanya, ya, nama obat sama, hampir sama, ucapan mirip, kayak ini, penobarbita sama pentobarbita, coba, sama nggak, bersama nggak? Sama. Jadi, nih, tulis kembali, baca kembali dan konfirmasi kembali. Penerapan tebak. Ayo, kalau penting ditulis. Tulis kembali, baca kembali dan konfirmasi kembali. Tebak. Tadi untuk alat-alat tadi. Ini ya, yang hampir sama rupanya dan ucapannya hampir sama. Apa yang dilakukan? Tebak. Apa tebak? Oke, good. Ya, paham ya sampai sini ya? Tebak. Makanya lah penting komunikasi efektif lagi. Total urin ya 50 cc per 24 jam. Ya, dietnya apa? Di sini punya rendah protein 1 gram. Kalau A-nya apa? Nih A-nya. A hasil pengkajian. Dia di sini kesadaran. Hasil pengkajian berarti ada apa aja? Ada juga apa aja? Oke, pernapasan, suhu tubuh sama nah, harus ada nih di A. Ya. Dan hasil laboratorium. Ya. Harus ada di A. R-nya apa? Rekomendasi tindakan keperawatan yang sudah atau yang perlu dilanjutkan. Awasi balance cairan. Kalau ibu bilang balance cairan itu apa? Input dan output. Input itu kok cairan dari infus, minum, ya makanan. Kalau output urin, apalagi keringat. Good, ya. Pintar-pintar anak ibu semuanya. Di sini berarti ada tindakan yang sudah atau yang wajib untuk dilanjutkan. Ibu mau nanya, esbar ini dilakukan kapan? Oke nih, terakhir.
prinsip komunikasi, yuk ada keterbukaan, ada respect, ada ya, ada diri. Nih, perawat itu bukan simpati, ya. Perawat itu lebih ke empati. ya. Beda nggak simpati sama empati? Beda ya. Empati itu lebih dalam, ya. Misal satu pasien, misal nih dari kejadian, misal kalian di rumah sakit, dia baru keguguran. Gimana empati kalian? Sedih nggak? Sedih. Ya. Apa yang dirasakan sama si pasien itu kita masukkan ke dalam hati kita. Kalau seandainya itu terjadi sama kita, sedih nggak kita? Sedih. Itulah Empati. apa lagi? Perlu nggak merawat care? Perlu ya, sangat. Jadi ya, ibu bilang untuk kalian perawat-perawat masa depan, tolong ibu empati, care tanamkan dalam diri masing-masing. Coba kalau kita rawat pasien, anggap pasien itu pasien. Dan kayak mana kita merawat keluarga, orang tua, kita sama pasien, ya. Jangan mukanya ketat-ketatnya. Dia masuk rumah sakit karena sakit. Bukan rumah sakit gara-gara mau dia, bukan gara-gara dia jenuh, enggak, karena dia sakit. No, sikap positif, sikap mendukung dan rendah hati. Oke, inilah prinsip-prinsip dalam komunikasi. Jadi nanti tidak keadaan pasiennya seperti itu. Apa yang sudah dilakukan di ruangan, itulah untuk komunikasi efektif dengan menggunakan SPSS. Udah? Paham? Ada lagi yang bertanya? Cukup? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas sebelum ibu tutup, yuk kita main games dulu. Ya? Oke, relax? Ya? Relax ya? Ya, ibu. Kita mau main games dulu. Kalau ibu bilang pagi, tepuk tangannya 2 kali. Coba. Pagi. Kalau siang, ibu bilang tepuk tangannya 1 kali. Ya, siang. Kalau malam, ibu bilang tepuk tangannya seperti itu. Gak dengar. Oke. Malam. Pagi. Malam. Siang. Oke, masih ada yang salah. Ulang lagi ya. Malam. Siang. Kalau ibu bilang pagi. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Relax. Kalau udah mau selesai waktu itu, oke? Udah bisa? Bisa. Oke. Pagi. Siang. Malam. Malam. Pagi. Siang. Malam. Oke ya, itu adalah games kita ya. Jadi kita belajarnya enak, relax ya. Ibu pun menyampaikan yang sama kalian ringan ya. Tapi satu yang ibu pahami dari pelajaran ini, kalian paham tentang komunikasi efektif ya. Kalau memang tidak ada yang bertanya, terima kasih untuk hari ini kalian sudah datang untuk pelajaran ibu ya. Kalau ada kata-kata yang ibu salah dalam pelajaran, ibu minta maaf ya. Ya, Bu. Oke, ibu sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.